Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Mas Adi, Siap. sinau hurip. Yes. Beliau ini konsen untuk penanganan masalah ODGJ. Cuman selain itu, beliau punya banyak aktivitas yang mungkin kita juga tidak tahu. Beliau tenaga pengajar ya. Yo, biyen ngono. Dulunya begitu. Hari ini sesekali. Siap. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Adi yang sangat luar biasa untuk kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang beliau telah lakukan selama ini. Mas Adi, Siap. Nggih. konsen yang ODGJ itu sejak kapan Mas Adi? Kalau kita taunya itu kan bareng wis viral. Eh. Nggih, dan sebelumnya terima kasih dulu lah kepada teman-teman ISK Kudus, luar biasa. Kemarin saat di WA Mas Erwin tak lihat profilnya dengan iki sopo sah gitu kan. Ternyata pas ini oh iya, dia dulu pernah ngobrol dengan orangnya di rumah saya sampai malam ya. Iya. Sampai malam. Oke. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih buat teman-teman ISK Kudus yang sudah apa ya ngundang Sinaurip untuk datang untuk apa yang jagong lah ya, Jagong, diskusi. ngobrol. Diskusi itu seakan-akan kita berada di level pemahaman dan pengetahuan yang cukup. Ndak, aku terus siapa lah Mas, yo is jagong ngobrol lah ya mungkin ya. Siap. Jagong ngobrol. Nggih, nek Sinaurip bergerak dengan ODGJ dibuat konten ya Mas. Label Sinaurip ya, label Sinaurip itu memang sejak pandemi 2020 itu kita buat konten. Tetapi nek secara personal saya dengan istri berinteraksi dengan ODGJ itu berinteraksi ya dengan ODGJ itu sejak tahun 2007. 2007. 2007 zaman waktu itu hamil anak pertama, anakku yang sekarang kelas 2 di TBS itu. Kelas 2 MTS ya, kelas 9 berarti kelas 8 ya. Kelas 8. Itu saya dengan istri turun ke jalan ngasih makan ODGJ, ngobrol dengan mereka, gitu kita mulai. Itu bareng dengan istri ya. Tetapi saya secara pribadi berinteraksi dengan ODGJ itu sejak saya kecil Mas. Karena aku punya keluarga yang gangguan jiwa. Dan aku ingat betul, bule itu nek marah pas halunya kambuh waktu itu. Nek tak omongi menang deh. Nah itu. Kayak di ilmu khusus gitu ya. Jadi ya ora ilmu apa ya, nek ilmu matematika saya punya lah. 3/3 saya ngerti lah gitu. Tapi nek ilmu lain ya seran duwe lah aku. Seperti itu. Karena beberapa kali terlihat di konten ya. Itu ODGJ diminta sama saudaranya, sama tetangganya, ora iso. Tapi ketika jenengan pegang tangannya ngejak salaman, gitu kan? Salaman sik. Dan itu manut. Wah, iki. Sing akeh ngono aja. Aku dhewe yo gumun kok kenapa ya. Gitu. Tapi dari sekian banyak pengalaman yang nggone ODGJ iki. Kemarin sing muncul rada ngehit itu Mas Umar ya. Umar ya, betul Umar. Iku piye iku kok iso rada beda timbang liyane gitu. Saya juga Umar ada di Sinaurip itu tidak by design ya Mas. Waktu itu saya ingat betul ya, siang saya dengan istri dengan Mbak ini itu akan ngurusi satu orang ODGJ di sekitar Gemejas Pati. Nah, targetnya sudah ketemu, Mbak ini ngawasin, saya mau beli nasi sama air untuk minum si ODGJ. Saya naik motor. Pas saya di sekitar depan Alfa ya, Alfa Gemejas itu, saya kan mau nyebrang. Motorku nek nggone sak loren dalan. Ada ODGJ yang marah ngeliatin aku tuh marah gitu loh. Ngopo kowe ndelok-ndelok aku ngono kan? Kurang lebih gitu lah ya. Karo nyekeli watu. Wah, iki cah. Kalau saya memunculkan gerakan yang mencurigakan, mungkin batu itu akan secepat itu juga dilempar ke saya. Aku menang, dia mendekat ke saya. Wah, ini dekat saya. Pas dia udah semakin dekat, motorku tak jagang. No, aku medun. Tak cekel DE. Nah, batu yang ditahan itu sempat dipukul ke kepala. Untung aku nganggo helm. Nah, di situ terjadi pergumulan sebentar, kemudian dia tak bentak, seketika dia diem, tak bawa. Nah, itulah pertama kali saya ngurus ya, itulah Umar. Umar kuwi. Iya. Wong Pati berarti. Iya, Pati. Terus kemudian kita bersihkan, kita mandikan. Selesai mandi itu habis potong rambut, potong kuku ya, mandi, ganti baju, dia tuh nyanyi-nyanyi.
Jadi aku dirasa seneng gitu loh. Lain hari ya udah video tayang seperti video-video lain lah. Lain hari kok ada rasa kangen deh aku gitu loh. Pengen nemoni Umar. Oke, kita temuin lagi sampai kemudian akhirnya kita dengar kabar bahwa Umar tuh punya keluarga. Gitu. Ada keluarga, kemudian keluarga tak samperin. Gitu loh, keluarga samperin. Nah, di sanalah ternyata kedatangan kami itu ditunggu keluarga nih ternyata. Malah. Karena keluarganya Hermanto itu keponakan itu yakin suatu saat pasti Mas Adi datang. Gitu loh. Nah, di sanalah akhirnya saya sampaikan bahwa kita ada niatan membawa Umar untuk berobat. Itu boleh tutup. Keluarganya juga berharap begitu, kami juga ada keinginan seperti itu. Terus kemudian proses berjalan, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Semarang. Selesai dari rumah sakit jiwa, Umar itu rehab 4 bulan di Margolaras. Balai Rehab punya Kemensos. Nah, setelah selesai rehab, hari ini Umar sudah kembali sehat, bisa nyuci motor, bisa beraktivitas. Nah, perjalanan Umar itu menjadi gambaran kepada kita semua bahwa ODGJ itu bisa sehat kembali, Mas. Asal semuanya berjalan dengan baik. Psikoterapinya berjalan baik, farmakoterapinya berjalan baik, gitu loh. Jadi artinya daya dukungnya itu dari sekitar dan obat Keluarga. tentu. Iya, obat. Tidak boleh sampai nanti non sewu sering banget ada orang yang boyo merasa lebih tahu dari pihak medis lah kadang. Ojo ngombe obat kok nek ketagihan, ojo ngombe obat kok nek nanti bla 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 begitu ya. Medis tentu punya ukuran, Mas. Pada saat nanti dia secara medis dinyatakan stop obat, pasti stop, Mas. Nah, itu loh. Jadi situasi yang ada terhadap si pasien, dokter tentu jauh lebih tahu. Oh iya. Iya kan? Pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah jangan sampai kita overlapping pemahaman. Kadang kita merasa lebih tahu dari dokter, padahal kita nggak ngerti ilmu nih gitu loh. Nah, ini penting banget. Gitu. Tapi gini, ini tadi saya dengar sempat kita bincang-bincang, bahkan ada yang membawa ODGJ dibawa ke nanti besok pagi ya, mau ke Senin rencana. Senin. Ya. Senin itu mengantarkan ODGJ pulang ke rumahnya Pandeglang. Tetapi karena Pandeglang dengan Kutu itu jauh banget, kalau saya berangkat pagi bisa jadi malam sampai sana. Betul. Ada kesepakatan kita akan nuwun sewu nggih dalam bahasanya itu kita akan COD ya. Kita akan ketemu di Jakarta kemungkinan. Nah, si ODGJ-nya itu posisinya tidak di Kudus. Si ODGJ-nya posisinya ada di Petarukan Pemalang, perempuan. Waduh. Iya, kuwi. Tapi sudah melalui proses penanganan ya? Sudah kemarin. Jadi sebelum puasa itu ada viewer kami mengabarkan Mas Adi ada ODGJ perempuan. Cantik, rambutnya semiran. Wih. Di sekitaran Pasar Petarukan gitu toh. Saya tanya orang setempat atau bukan, sepertinya kok bukan karena ngomongnya pakai bahasa Sunda. Sudah pas kita ada waktu kemarin kita ke sana, terus kita bersihkan, kita ajak ngobrol, ternyata dia mengaku namanya Esih dari Pandeglang. Nah, pas videonya pada waktu itu dia hamil, Mas. Kita perkirakan hamil karena perutnya buncit, kata warga sebelumnya perutnya rata, kemudian perutnya buncit. Untuk membuktikan awal kita tes pack kemarin kan. Terus bojoku tak takoni dia pernah meteng ping telu kan. Dah. Coron jenengan yang pernah hamil sampai 3 kali menurutku meteng ora. Kayaknya kok hamil ya gitu kan. Untuk membuktikan tes pack, jadi warga sana membantu beli tes pack 2. Pas dites ceret loro. Kemungkinan hamil. Nah, pas video tayang alhamdulillah karena dia menyebutkan nama desa. Nah, kebiasaan di Senaurip gini Mas Erwin. Nek ada ODGJ menyebutkan nama desa, biasanya dikenali. Si wong kuwi dikenali oleh masyarakat yang oleh masyarakat, entah temennya, entah tetangganya, atau minimal, oh ya aku ngerti desa nih kae. Jadi viewer kita bergerak mencari. Jadi mereka itu secara built-in dengan kesadarannya, bicaranya ODGJ ketemu keluarganya gitu loh. Nah, alhamdulillah akhirnya terkoneksi dengan keluarganya telepon. Adiknya itu pertama itu saudara sepupunya di Jakarta, kemudian sepupunya di Jakarta itu ngabari keluarganya ada di Pandeglang, terus adiknya nelpon saya nangis itu. Ternyata itu kakaknya sudah hilang sekitar 5 tahunan. Dan itu rencana adalah ODGJ yang ke-116 di Sinaurip yang akan ketemu dengan keluarganya.
Jadi yang sudah berjalan ada 115 ODGJ yang ketemu dengan keluarganya. Setelah tayang di Sinau Urip ya. Baik di YouTube maupun di Facebook. Gitu. Tapi ono sing angel lho, Rak. Ketoke tak cekel, tak lihat pernah ada yang melawan Oh ya, musuh-musuh Mas. ngamuk kudu piye? Oh, ada, Nah, itu. ada. Nah, di situ kan membuktikan bahwa kita itu tidak punya kemampuan ilmu khusus ya. Tidak punya. Jadi ono sing gampang, ono sing angel. Cuman kita punya beberapa trik bagaimana menenangkan mereka. Kadang nuwun sewu Umar lah, tadi kembali Umar. Umar itu kalau dia marah tak bentak, Mas. Zaman dulu loh ya. Zaman dia masih sakit loh ya, tak bentak. Dia diam kalau tak bentak. Dia nurut dia. Kalah power asline. Ya menawani kok ngono ya kan. Aku semenangkan dulu sik gitu loh. Ngetak sik terus dia meneng anut, kemudian ngerokok mau dan sebagainya gitu. Yang susah ada. Bahkan kadang nuwun sewu Sinau Urip tidak jalan sendiri. Sinau Urip selalu jalan berkolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan viewer-viewer kami yang ada di sana gitu. Di lokasi. Nggih. ODGJ. Misal saya ngerodok bantu dicekeli wong loro, wong telu kadang. Itu bukan tim ya itu. Nggak, teman-teman kami. Nek tim saya turun ke jalan tuh bertiga biasanya. Saya, Mbak Eni, istri, Mas Irul, kameramen. Nah itu, nek lanang misal Irul kita butuhkan untuk megang, kamera cekel Mbak Eni. Nah gitu. Nek nggak cukup Irul, Mbak Eni sudah cukup, ya kamera cekel Irul gitu loh. Gitu. Tapi gini, Mas. Aslinya wong edan nek wis deloke ngono kan mesti ya ambune ya. Aku harap takon muni banter kata kok piye gitu ya. Jadi ketika bicara fisik ya, kemudian bagaimana jenengan tetap yakin ya wis ayo gitu. Ini kan sebuah keputusan yang tidak mudah. Oke, betul. Mas, nek aku ditakoni, Mas Adi ku ana ambune ora? Ya mambu. Nek saya bilang ndak mampu, saya bohong dong gitu loh. Iya. Wong mereka bertahun-tahun ratus kok, Mas. Bahkan nuwun sewu ya, aku pernah menahan pengen muntah loh. Karena dia pipis sih. Aku nek bau keringet campur tanah mungkin masih ada, tapi nek bau pesing, aku bisa mau menahan muntah loh kau. Tetapi tetap kami harus melakukan. Karena memang gini, Mas. Niat kami turun ke jalan adalah berusaha mengulik siapa dia. Sopo jenengmu, asalmu saka sopo, keluargamu ngendi. Jadi kami harus sangat dekat ke dia dan sangat intim ke dia gitu loh. Kalau hanya gara-gara dia bau kemudian saya membuat jarak, ya target kami tidak kecapai, Mas. Iya sih. Bahkan nuwun sewu, seiring perjalanan waktu saya itu punya strategi. Nek ODGJ ini galak sangar mati ini, saya harus memeluk dia, Mas. Wish. Nggak cukup salaman, Mas. Ilmu. Kau ketemu. Nah, saya harus memeluk dia. Karena non saya gini, dalam pemahaman kami, pelukan itu menenangkan. Skin to skin kontak ya, kontak kulit tanpa batas apapun. Ini menjadi alat untuk kita mentransformasi energi yang kita bawa. Pada saat saya membawa kasih di sana, maka transportnya adalah dengan ini. Dengan seperti ini gitu loh. Bahwa kami datang untuk tidak menyakiti dia. Dan alhamdulillah setelah dipeluk ya mereka baik-baik saja. Yang beringas kemudian jadi lemah lembut gitu loh. Kalau yang salaman tidak cukup loh ya. Pelukan kami lakukan sekalipun badannya bau banget. Gitu. Pernah ada pengalaman di mobil kan kadang saya ada sarung ya. Ketemu nang Pati juga di timur alun-alun itu. Waktu itu kita juga lagi syuting. Ada ODGJ lewat, itu ndak pakai apa-apa. Udah ya. Ya. Bulet ya. Karena aku nganggo sarung, ono sarung, tak jiko, tak parani, tak kekno. Ditampani mentelengi aku terus. Kowe ini kan padha keder ah. Betul. Piye iki? Terus dijaluk, terus disampirke, terus lunga. Lunga ya. Duh, terus tak apake gitu loh. Ketoke tak amasi terus adu. Ketoke sarung iki pun ketoke dikekno wong genten. Ngantek aku pernah gawe status, lho wong edan iku lho nampani sarungku lho kantek emoh aku. Jadi iya. Nek kaya ngono kuwi
piye ya, ameh aslinya ameh tak Heeh. nggokke gitu loh. Heeh. Ini kan podo aku ngetes ilmu, kene ilmune ra patek dhuwur kaya jenengane. Iya, makanya gini Mas. Ada salah satu teman kami itu punya pengalaman yang tidak pernah dengan ODGJ sejak dia kecil. Maka ada semacam traumatik walaupun tidak berat lah. Jadi dulu dia ngasih roti ke ODGJ malah dia diantem waktu, Mas. Nah, berkaca dari semua itu, kami selalu berpesan kepada teman-teman, nek bareng ODGJ, wani harus tapi harus waspada. Ojo nekat. Jadi kendel kudu nek ojo nekat. Karena nek nekat bahaya, nyawa taruhane. Secara yuridis dia ngantem kowe dia nggak salah. Iya, bener. Tapi jenengan ngantem dia dan dia terluka, keluarga nggak terima, jenengan bisa dipidana kok. Tuh, Nah, itu makanya berani harus tapi jangan nekat. sing waras ngalahmu ya. Nggih, maka ke ODGJ itu saya nggak pernah memaksakan kehendak, enggak. Saya selalu golek selai dengan istri itu. Golek selai, maka nuwun saya nek jenengan perhatikan, saya itu ke ODGJ sok kenal sok dekat. Bocah jago. Tak senggol sidi, tak guyoni sampai kemudian dia nyaman. Intinya adalah dia nyaman dulu. Nek wes nyaman, insya Allah lebih enak lah gitu loh. Tapi tetap harus waspada, terutama jika dia membawa senjata tajam. Waduh. Nah itu yang harus dipinggirkan dulu. Harus dipinggirkan. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang semacam membahayakan dipinggirkan dulu. Kayak kemarin contoh ada ODGJ di Juwana yang kita bawa berobat ke rumah sakit. Dia bawa kayu Mas. Kayunya ono pakune, piye jalan diantem aku. Bahaya kan? Nah, fokus kita adalah ngajak dia ngobrol nyaman dan melepas kayu yang ada paku itu dulu. Sehingga tidak membahayakan. Paling banter ngampleng lah deh gitu ya. Nah, gitu. Alhamdulillah dan semua baik-baik saja kemarin gitu loh. Gitu. Tapi kalau kembali ke awal ya. Kemudian konsen nenggone ODGJ. Motivasinya apa sih, Mas? Tahun 2007 kita ngobrol dengan ODGJ. Ada sing iso dijak jagong, ono sing ora. Ono sing diemangan meneng bae, guyang-guyu tok. Ono sing dijak jagong ngomong ngono, Mas. Nyambung. Pak tak tanya, rumahmu mana? Dia jawab, pengen pulang enggak? Pengen pulang. Tapi enggak ngerti bicaranya ya. Nah, sampai kemudian itu saya enggak tahu bulannya bulan apa ya. Yang pasti sebelum pandemi lah. Aku wis manggon nek Singopadon. Aku manggon di Singopadon, aku nonton video di YouTube yang menangani ODGJ. Itu Rian, anak muda dari Bandung, Rian TV kan. Dia membuat video di mana ODGJ yang dia rawat di jalanan dibuat konten kemudian ketemu keluarga nih. Nah, dua hal itulah yang membuat saya semakin saya pengen turun ke jalan. Termotivasi di situ. Iya, caranya dia ketemu keluarga nih. Karena memang nyatanya dulu sebelum tahun 2007 dan semakin kesini kita ngobrol dengan mereka, ada yang pengen pulang tapi tidak tahu harus bagaimana. Nyedaki wong ya wong malah wedi, gitu kan? Mereka itu yang mungkin malah tidak mau nyedaki orang, Mas. ODGJ itu kan orang-orang yang memang membuat jarak dengan orang lain, Mas. Oh malah gitu ya? Iya toh. Jenengan akan jarang ketemu ODGJ yang ngomong rame kecuali Umar ya. ODGJ itu pendiam, pemalu, penakut. Saking pemalunya makan aja nyarinya di sampah, bukan minta. Sebagian minta, karena dia tidak berani. Tapi yang lain, mereka pemalu, Mas. Hampir semua ODGJ itu mereka punya masalah secara psikologi, secara psikis dulunya. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang mendiam. Orang-orang yang tidak mudah berbagi cerita. Orang-orang yang tidak mudah berbagi masalah. Orang-orang yang tidak mudah menangis itu. Nah itu. Kayak nggak usah ketemu ciri-ciri ngono bahaya. Ciri-ciri yang kentara banget pada saat jenengan depresi adalah susah tidur, mimpi jelek. Nah itu. Nek sudah itu teralami, lebih baik cari profesional untuk konseling. Daripada nanti makin parah. Kecewa itu tidak pandang siapa Anda loh. Semua berangkat dari kecewa. Kecewa sing dinggo tenan gitu kan. Nah, dadine seperti itu. Dan repotnya ODGJ itu tidak merasa kalau dia itu ODGJ kecuali Umar lagi ya. Nah, Umar kan kita ngaku. Sedikit orang gangguan jiwa yang mengaku dirinya gangguan jiwa. Nah, kebanyakan mereka denial, Mas. Kebanyakan mereka menolak. Wah, aku raidan kok.
Aku nggak sakit kok bawa ke rumah sakit. Nah itu. Tetapi pada saat mereka tidak denial, mereka lebih mudah untuk penyembuhannya. Selain Umar ada di Kudus yang kita datangi secara berkala, yaitu Titik. Titik itu kakaknya Stil. Rumahnya Jekulo. Itu minum obat, Mas. Dan mereka sehat. Titik gelem kerja nyapu, tapi saatnya kontrol dia. Dia sadar bahwa dia butuh obat. Lagi yang di Pati itu kakaknya Sulasih itu, Kaswati itu juga begitu gitu loh. Dia sadar bahwa dia butuh obat itu loh. Ada pengalaman menarik yang ketika kita ngambil gambar di RSUD Dr. Lumono Hadi ya. Walaupun memang untuk kita kan buat konten untuk lomba waktu itu. Ya memang bukan ODGJ asli tapi pegawai rumah sakit yang di. Tapi ketua teman-teman ngambil gambar. Ada yang ODGJ di terali gitu. Jagongi aku. Kameramu ki elek ngono. Lho dek nerake kamera dan ngerti kabeh. Wah, kawit saka sudut pandang gambar, kawit saka iki cerita. Lho kowe kok nganu ngerti. Lho aku dhisik wartawan TVRI ya. Ngono kok. Wes wae aku ngono. Iya. Wes lah kowe nang kene ngopo? Ha ya aku nang kene. Lah aku ki wah iki wong ki waras. Tak pikir kan gitu. Kenapa dia begini? Baru ketahuan kalau dia ODGJ itu ketika saya tinggalkan tetap cerita, Mas. Iya. Tetap diterus kayak ceritanya gitu. Halusinasinya tetap jalan. Tetap nerangke tentang kamera, tentang apa-apa. Iki ya. Dan ini juga meluruskan juga lah. Masyarakat tuh menganggap bahwa nek wong edan iku ODGJ itu mereka lali samu barangi. Ndak juga. ODGJ itu ada yang ingat, yang ngobrol gini. Memorinya tuh kadang nyambung, kadang enggak, kadang nyambung, kadang enggak. Makanya kalau Mas Erwin perhatikan di video Sinarip itu, kebanyakan mereka bisa berbagi cerita kepada kita tentang dirinya dan keluarga setelah mereka mandi, Mas. Setelah mandi? Resik, mandi itu cerita, bisa cerita. Jenenge sopo, keluarganya sopo, asalin dia itu. Sebelum mandi mereka denial banget, mereka menolak banget, mereka tidak mau berbagi cerita. Tapi setelah mandi, mereka bercerita panjang lebar. Itu banyak yang seperti itu. Memang beberapa mitos ketika gelem mandi ku ya waras gitu. Yo jenengan dhewe lah. Jenengan telung dino rasane biasa. Sedino wae lah. Besok aktivitas di luar lapangan, sore ndak mandi, gatel kabeh, gak nyaman lah. Tapi mandi seger semuanya. Nah, itu. Iya. Nah, itu kenapa salah satu cara yang Sinarip lakukan adalah memandikan. Yo ben seger, ben iso berbagi cerita sehingga terungkap jati dirinya. Kan itu target kita. Sing biyen tak delok ning gone sedake Politron kono kan ono sing lingguh ngene. Kembus saiki nang ndi ya? Wedok. Lanang. Mereka kan jalan, Mas. Iya. Tapi ajak di situ ketok ya. Dulu kan udah lama, Wong. Mungkin dipindahkan oleh pihak tertentu. Oh, bisa jadi. Iya. Diduga. Ya memang ketika harus mengamankan itu, kemudian bicara pengobatan harus dilakukan, akhirnya ra ono. Atau piye saya kurang tahu, tapi rasa bahas itu. Bahas yang lain aja. Bahas yang lain. Tapi karena gini, tapi sedikit juga lah sih, negara itu aslinya sudah hadir, Mas. Negara itu sudah hadir untuk warganya yang mengalami gangguan jiwa. Cuman mungkin informasi itu tidak sampai kepada masyarakat ke level paling bawah di grassroots-nya. Non sewu, orang gangguan jiwa itu bisa berobat gratis ke puskesmas loh. Kalau mereka punya KIS bisa masuk ke rumah sakit. Non sewu, saya sering banyak bawa pasien ke Lukmono Hadi. Mereka punya KIS gratis, Mas. Nggak bayar. Cuman memang harus ada effort dari keluarga piye caranya obat terminumkan. Gitu loh. Betul. Artinya negara sudah hadir, cuman kadang itu tadi nuwun sewu. Apa ya? Kadang kita ndak mau ribet deh. Aslinya ndak ribet karena nuwun sewu nek buat saya ya, saya dan istri itu pada saat itu aturan. Ndak boleh Anda menganggap itu ribet. Emang aturannya ngono. Aturannya ngono. Yo jalani semua enak saja gitu loh. Nuwun sewu. Saya membawa pasien ke Margo Laras. Umar gitu ya. Syaratnya juga banyak, Mas. Tapi pada saat kita menganggap itu aturan harus ditaati, diikuti, ya semua jalan enak-enak saja. Tapi pada saat mereka menganggap ribet, ya nggak kelar-kelar gitu loh. Wes ribet, kudu muring-muring. Ah itu akhirnya membuat semua jadi coba kayak enak banget gitu loh. Karena dia nggak menikmati, karena dia menuntut dan menyalahkan. Pada saat non sewu, dia memahami bahwa ini aturan harus diikuti, maka dia menikmati. Tapi pada saat dia merasa dihambat, merasa loh ya, maka dia akan marah, kesel, jengkel, nggak kelar, nggak selesai. Yang ada akhirnya menyalahkan.
Dan ini berlaku universal kalau inilah Iya. untuk semua sisi kehidupan kita. Apalagi seolah-olah kan begini. Wis nggawa ODGJ, Mm-mm. nganggo karepe dhewe, Mm-mm. nganggo biayane dhewe, tak obatke juga proses tak lakoni dhewe, Heeh. kok ijeh angel. Kuwi itu kan ketika umpama aku ya memang marah nganti tekan dhuwur kene. Nah itu. Mungkin nek jenengan mungkin yo. Nggih, itu kan lebih kepada nganu nggih. Ketidakpahaman mereka tentang aturan yang harus dijalankan. Tentang prosedurnya harus bagaimana. Karena pada saat mereka paham prosedur, semua kan baik-baik saja loh aslinya. Sederhana misal gini, nuwun sewu. Lukman Hadi nih. Lukman Hadi itu ada tim penjemputan ODGJ loh, Mas. Ada, betul. Namanya SPDGT. Tapi kan tidak semua orang tahu. Misal saya punya keluarga gangguan jiwa, kangelan gue rumah sakit, kontak mereka. Mereka bisa datang loh itu. Selama wilayahnya di Kabupaten Kudus dan terjangkau. Ada supir sing iso nyetir ambulane, ya gitu loh. Kadang kita nuwun sewu minta cepet tapi pas supirnya ndelala reneng gitu loh. Paling enak kan marah. Nah itu. Marah itu merupakan hal yang kita lakukan ketika harapan kita tidak sesuai dengan sing dikarepke kan. Dan itu menjadi awal tanda-tanda depresi loh, Mas. Waduh, nah itu. Kuwabe dadi depresi kabeh. Ya. Pada saat nuwun sewu kita punya ekspektasi tentang hidup kita. Kemudian realnya tidak sama dengan harapan kita, kecewa kan? Gelo. Iya toh. Pada saat gelo gondok itu tidak terurei, tersimpan terus. Sedangkan otak punya kemampuan terbatas menyimpan. Meledos dalam bahasa Jawa nih. Nah, merilis masalah, merilis beban ini juga penting loh. Dalam konteks untuk kesehatan mental ya. Bahkan menangis itu juga bagus untuk kesehatan mental. Hati-hati dengan laki-laki yang tidak mudah menangis. Fakta berbicara ODGJ itu 4:1 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Wih, seneng ya berarti yang guyu ya. Iya, itu real. Tetapi kalau ada perempuan yang biasa menangis, biasa curhat kok sampai gangguan jiwa, biasanya masalah berat tenan, Mas. Makanya banyak kasus yang kita tangani ODGJ perempuan jauh lebih agresif daripada ODGJ laki-laki. Yang nyakitin saya di tubuh ini ada bekas-bekas tanda cinta itu kebanyakan ODGJ perempuan. Nyakar, nyokot, ngidoni, nendang. Kebanyakan perempuan. Nah itu. Ada yang mau ditanyakan sama Mas Adi? Sinau Hurip dan viewernya sudah sangat banyak sekali. Kemudian menebar manfaat. Itu bahkan sing nenggone grobokan itu ada Pak Ganjar itu ya. Demak itu, Mas. Oh, Demak itu. Demak nggih di Guntur, Mas. Guntur dan kebetulan liwat apa? Nggih, Pak Ganjar pas kebetulan ada perjalanan mau ke Kudus kalau nggak salah waktu itu, dan kita ada di Demak, ketemu yang dalan. Nah, itu. Kenal baik ya dengan beliau ya? Saya nggak kenal secara personal, tapi yang pasti beliau humble banget. Humble banget, terus apa ya? Oh, gak jijik, Mas. Non sewu. Wong jijik karo ora iku ketok, Mas. Wong digawe-gawe karo natural iku ya ketok. Pak Ganjar tidak, Mas. Dan itu luar biasa. Lah, di luar sana banyak mungkin pernyataan-pernyataan beda lah ya, tapi aku roh dhewe, Mas. Aku roh dhewe nang ngarepku dan bareng. Uang inggring-inggring ku ya ketok. Uang wani tenan iku ya ketok. Uang tulus iku ya ketok. Uang pencitraan iku ya ketok. Nah itu. Dan itu luar biasa. Setelah bareng Pak Ganjar, besoknya saya ingat itu. Besoknya saya ke RSJ Semarang. Tim RSJ pas bareng saya itu mau menjemput ODGJ itu. Sing dirantai pirang-pirang ku ya. Langsung gue RSJ ku. Jadi saya memang pas sebelum Pak Ganjar itu pergi, saya mengatakan, Pak, mbuh pripun carane ODGJ ini bisa masuk rumah sakit. Oke, siap. Masuk rumah sakit, Mas. Tapi kabar terkini? Setelah itu saya sempat datang ke rumah bapaknya waktu itu sekali. Terus saya nanya, ketemu dengan perangkat desa.
setelah dari RSJ Semarang dia itu rehab nek nggone Congi malah. Oh, di situ. Di Kudus. Itu kan balai rehab punyanya Pemprov itu. Pemprov, betul. Selesai rehab di sana, yang saya belum tahu kabarnya lagi. Nah, Ya, itu semoga baik-baik saja. Amin, 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 amin. Mas Adi, Siap. closing statement, Mas Adi. Nah, ini pesan ketika saudara atau sedulur atau pembaca atau yang menyimak videonya ISK bersama Sinau Hurib, Mas Adi, mungkin bisa diberikan closing statement tentang ODGJ ya boleh, tentang pesan psikologi ya boleh, depresi tentang kesehatan mental aja ya. Mm-mm. Karena ini bagus untuk semuanya lah saya pikir. Buat teman-teman semuanya lah ya, teman-teman SK dimanapun, mau di Kudus, di Pati, di mana, di luar Bat, di mana saja lah. Karena dunia digital kan dunia yang tidak punya batasan. Betul. Bahagiakan hidupmu. Karena pada saat Anda bahagia dengan hidupmu, padahal kehidupanmu apapun, Anda akan sehat-sehat saja secara mental dan fisik. Ini penting. Bahagiakan hidupmu, apapun kondisi hidupmu. Dengan Anda tersenyum, dengan Anda tertawa, Anda akan bahagia. Pada saat Anda bahagia, Anda tidak akan depresi. Dan buat teman-temanku yang punya anggota keluarga yang sudah gangguan jiwa, sebaiknya berobat ke medis. Kehadiran keluarga dan obat yang tepat itu menjadi kunci kesehatan mereka. Tetap semangat. Luar biasa Mas Adi, terima kasih telah berkenan hadir dan kita berbagi pengalaman dengan beliau. Semoga next time kita juga akan mampu menebar manfaat seperti apa yang dilakukan Sinau Hurib. Pasti bisa. Dengan kapasitasnya masing-masing. Siap, luar biasa. Begitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.